Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya apa kabar Ananda semua? Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran IPA kelas 9 bersama Ibu Syahban. Nah, Ananda semua, kita masih membahas tema yang sama, yakni tentang sistem reproduksi pada manusia. Namun, membahas subtemanya yang berbeda. Apa yang akan kita bahas hari ini? Sebelumnya, Anda tolong perhatikan gambar yang ada di samping berikut ini. Nah, Anda sudah lihat bukan gambar tadi, gambar seorang wanita yang sedang hamil. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini apa? Ada, yakni kita hari ini akan membahas tentang bagaimana kehamilan itu bisa terjadi, kemudian bagaimana perkembangan janin di dalam kehamilan, dan yang ketiga, bagaimana proses melahirkan atau proses persalinan. Nah, kita akan bahas pada subtema tentang fertilisasi, kemudian kehamilan, dan tentang persalinan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dan saksikan video pembahasan berikut ini. Kurang lebih 200-300 juta sel sperma dihasilkan setiap kali terjadi ejakulasi. Ejakulasi yaitu pelepasan cairan semen dan sel sperma melalui penis. Pada awalnya, sel sperma itu berada di vagina. Sebagian sel sperma mati di vagina. Namun, sebagian lagi bergerak dan terus bergerak masuk ke dalam rahim atau uterus untuk mendekati keberadaan sel telur atau ovum. Ananda ingat lagi ya, bahwa ketika terjadi ovulasi pada perempuan, sel telur itu ditangkap oleh fimbre kemudian masuk ke tuba falopi. Nah, sel sperma ini dia bergerak mencari keberadaan dari sel telur. Sel sperma bergerak dengan ekor sperma atau flagellata. Jika diperbesar dan diperhatikan, gerakan ekor sperma ini mirip dengan gerakan memutar baling-baling pada perahu yang dapat bergerak di dalam air. Nah, ini sperma sudah ada di dalam tuba falopi. Tuh, terus bergerak, perhatikan, mencari dari sel telur atau ovum. Nah, akhirnya sel sperma dapat menemukan keberadaan sel telur atau ovum yang berada di tuba falopi. Sel sperma dapat menemukan lokasi ovum dengan tepat karena ovum menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron dan adanya sensor panas di mana suhu tuba falopi tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Nah, ini berarti sudah ada ya, sudah ketemu. Selanjutnya sperma akan menancapkan akrosom atau kepala sperma dan keluar cairan tertentu, tadi tuh cairannya, yang dapat menghancurkan lapisan terluar dari ovum. Kemudian sperma masuk dan langsung sel telur membuat lapisan menutup lagi. Ini membuktikan bahwa ketika ada satu sperma yang bisa masuk ke dalam sel telur, sperma lain tidak bisa masuk lagi ke dalam sel telur. Jadi sudah dibatasi. Selanjutnya, akrosom dari ini akrosom dari kepala akrosom dari kepala sperma ini akan mengeluarkan inti sel sperma. Ini inti akan bergabung dengan inti sel telur. Nah, ini akan bergabung membentuk zigot. Proses inilah yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Tahap selanjutnya, zigot akan mengalami pembelahan dan perkembangan. Tuh, ini terus membelah ya. Mulai dari tadi 2
6, 8, 32 terus saja membelah. Nah, ketika membelah ini zigot juga sambil bergerak menuju endometrium atau dinding rahim. Bentuk tuba falopi yang seperti fili ini, seperti serabut ini membantu dari pergerakan zigot menuju ke endometrium. Sampai pada kondisi dan zigot telah membelah berkembang menjadi blastula, akhirnya akan menempel pada endometrium. Endometrium apa? Dinding rahim. Nah ini uterus, dinding rahim. Proses pelekatan, nah ini akan melekat. Proses melekatan ini atau proses pelekatan zigot ini pada endometrium disebut implantasi. Dalam kondisi ini berarti seorang wanita setelah implantasi itu sedang dalam keadaan hamil atau gestasi. Proses selanjutnya adalah ini, tadi yang zigot itu akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio yang akan kemudian menjadi janin. Berarti tadi sudah jadi zigot akan jadi embrio. Embrio itu awal terbentuknya janin. Ini pada trimester pertama. Lihat, ini adalah tulang punggung atau vertebrae. Ini pembentukan organ yang berdekup warna merah ini adalah jantung. Jadi jantung itu adalah organ yang pertama mulai bergerak. Ini ada kepala, bakal kepala. Ini trimester pertama ya, berarti sekitar bulan ke-1, ke-2, dan ke-3. Ini adalah bulan-bulan pertama, minggu-minggu pertama, bulan pertama. Tuh jantungnya sudah meledut, dut. Nah, embrio ini berada pada selaput, namanya selaput amnion. Ini jantung berdegup. Ada bakal dari tangan, ini bakal kaki. Jadi di bulan pertama ini, trimester pertama ini, betul-betul organ-organ itu mulai dibentuk lengkap, mulai dibentuk. Untuk itu seorang ibu pada trimester pertama itu nutrisinya harus betul-betul dijaga, makanannya betul-betul harus dijaga. Karena untuk ini pertumbuhan dan perkembangan dari embrio. Lihat, bakal mata mulai dibentuk. Ini bakal tangan. Embrio ini juga melekat pada tali pusar atau disebut juga ari-ari. Yang panjang itu, nah tali pusat ini terhubung dengan plasenta, itu yang hitam di belakang gambar. Fungsi tali pusar atau ari-ari ini adalah sebagai saluran pemberi nutrisi, oksigen, sebagai sirkulasi zat sisa juga. Tuh, ini kaki. Yang memberi nutrisi kepada embrio atau janin itu adalah ibu melalui plasenta, kemudian disalurkan ke tali pusat atau ari-ari. Nah, ini sekitar bulan kedua sudah mulai lengkap ya. Perkembangan sistem saraf. Ini berarti untuk bakal telinga. Semua organ mulai dibentuk di trimester pertama.
Nah, ini cairan kantung amnion, cairan amnion. Di dalam kantung itu ada cairan amnion. Janin itu ada di dalam kantung amnion ya, dilindungi lagi oleh selaput. Nah, ini sudah akhir dari trimester pertama, semua sudah lengkap. Menuju ke awal trimester kedua. Ini sekarang pembentukan sistem saraf di otak. Dari satu sistem saraf awalnya sedikit, kemudian berkembang terus, tumbuh dan berkembang ya. Makin banyak sistem sarafnya, perkembangan otak. Terus semakin banyak sistem saraf yang terbentuk untuk perkembangan otak. Berarti ini sudah mulai di awal-awal semester kedua, yaitu pada bulan ke-4, 5, 6. Tuh. Pada bulan ke-4, lihat, bayi sudah mulai bisa bergerak, dan biasanya di sini ibu sudah mulai merasakan gerakan-gerakan dari bayi. Sudah mulai ke kanan, ke kiri, bayi sudah bisa mulai aktif. Nah, di sini semua organ sudah mulai terbentuk, sudah mulai terlihat jelas ya, mata, hidung, tangan, jari-jari. Nah, ini tuh sudah aktif bergerak. Nah, di sini ada cairan ketuban yang melindungi dari janin. Tuh, dari benturan. Sebagai ruang gerak juga fungsi dari ketuban. Tuh, lihat ini tali ari-arinya. Nah, ini dari tali ari-ari itu sebagai pemberi nutrisi. Pemberi nutrisi sebagai saluran, sebagai tali ari itu sebagai salurannya, saluran nutrisi. Pemberi nutrisinya adalah plasenta. Apa yang dimakan oleh ibu, apa yang diminum oleh ibu itu akan masuk ke dalam tali ari-ari dan kemudian masuk ke janin. Jadi harus hati-hati seorang ibu yang sedang hamil itu. Semester kedua itu berarti sudah sangat aktif ya. Di sini tinggal penyempurnaan dari organ-organ tubuhnya. Nah, di sini proses pembentukan organ sistem reproduksi. Nah, ini sudah mulai di awal atau sudah di akhir semester kedua. Tadi mata dari bayi itu sudah mulai bisa membuka. Nah, ini masuk ke awal semester terakhir atau semester ketiga, sekitar bulan ke-7, 8, dan 9. Lihat, posisi bayi sudah mulai membalik kepalanya menuju jalan ke luar atau jalan lahir. Kepalanya tadi sudah mulai nyundul-nyundul ya.
posisinya sudah di bawah. Makanya di bulan ke-7 ada yang disebut dengan bayi prematur. Itu sudah bisa lahir, memang sudah bisa terlahir sempurna karena memang semua organ sudah terbentuk. Karena memang belum waktunya saja, karena biasanya 9 bulan 10 hari. Tadi lihat bayinya sudah mulai bisa mengemut-ngemut. Nah, di sini ini sudah proses menuju kelahiran. Lihat, mendorong kepala dan kakinya nejeh ya. Mulai mendorong untuk proses kelahiran. Proses kelahiran itu dimulai saat kepala bayi atau janin mendorong dinding serviks. Nah, ini dinding serviks. Ini lihat didorong terus. Pada saat dinding serviks terdorong dan melebar akan menghasilkan hormon oksitosin. Peningkatan hormon ini akan membuat kontraksi otot uterus semakin kuat sehingga gaya dorong makin besar tuh, terus didorong. Dan masya Allah, ini sakit sekali perjuangan seorang ibu tuh di sini. Lihat, terus terdorong dan akhirnya selain gaya dorong juga ada gaya gesek di sini antara bayi dengan cairan plasenta dan gaya gesek antara bayi dengan saluran serviks. Gaya gesek diperkecil dengan adanya hormon oksitosin dan cairan ketuban sebagai pelumas. Di sini masya Allah sakit sekali. Nah, Ananda sudah melihat kan bagaimana proses mulai dari fertilisasi, kemudian perkembangan janin pada masa kehamilan di dalam perut seorang ibu, kemudian bagaimana proses melahirkan. Nah, kita sebagai seorang manusia tentunya harus sangat bersyukur karena sudah terlahir dengan sempurna, diberikan kesempatan terlahir ke dunia oleh Allah, oleh Tuhan yang sudah mengatur semua prosesnya dengan sangat baik. Dan tentunya kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Karena pada saat proses melahirkan itu adalah proses yang sangat berat. Gimana tadi Ananda bisa melihat bagaimana prosesnya mulai dari dorongan, kemudian desakan, dan itu adalah hal yang paling berat, hal yang paling menyakitkan. Dan alhamdulillah kita semua bisa terlahir dengan sempurna dan ada di dunia ini. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini tentang fertilisasi, kehamilan, dan persalinan. Tugas Ananda selanjutnya adalah merangkum dan mencatat dalam buku catatan IPA-nya. Kemudian yang kedua, kerjakan kuis serta diskusi di e-learning SMP Negeri 3 Cileunyi. Ibu juga sudah menyiapkan modul yang bisa kalian download dan baca terkait dengan materi kita hari ini. Barangkali jika ada yang ditanyakan atau tidak dimengerti, silakan Ananda chat ke WA Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.